Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarwo Miju. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait hasil proyek akhir dari mata kuliah Teknologi Gawai. Di sini saya membuat aplikasi mobile menggunakan Android Studio dengan bahasa Kotlin. Nah, saya di sini membuat aplikasi stylish atau bisa disebut aplikasi marketplace. Nah, ini adalah desain awal dari aplikasi yang saya buat di Android Studio. Nah, ini adalah aplikasi marketplace untuk pakaian. Di sini saya membuat dari nol, dari desain hingga bisa dijalankan di Android Studio. Nah, sebelum menjelaskan terkait fitur-fitur dari aplikasi yang saya buatkan, mungkin saya ingin sedikit berbagi gimana sih cara saya mengerjakannya mulai dari awal hingga bisa dijalankan di Android Studio. Nah, yang pertama, jika teman-teman menggunakan eh, Figma sebagai tools untuk mendesain aplikasi teman-teman, teman-teman bisa menggunakan yang namanya plugin. Nah, di sini saya akan mencontohkan cara membuatnya. Pertama, teman-teman bisa memilih screen mana sih yang teman-teman ingin transform menjadi kode, yang mana kode tersebut dimasukkan ke Android Studio. Nah, misalnya teman-teman mau buat splash screen, bisa langsung dipilih splash screen. Kemudian teman-teman bisa menggunakan plugin. Tinggal klik kanan, pilih plugin, manage plugin. Nah, di sini tinggal mencari pluginnya. Pluginnya itu bernama Codety. Sini saya sudah punya ya teman-teman. Kalau belum ada, tinggal dicari aja Codetea atau Codety. Nah, ini adalah plugin yang kita gunakan untuk mentransform dari desain ke codingan yang akan digunakan di Android Studio. Teman-teman tinggal klik. Nah, di sini kita bisa memilih bahasa pemrograman yang mau kita buat. Ada Flutter, React Native, dan lain-lain. Nah, karena kita akan menggunakan project native dengan Android Studio, kita pilih yang native. Kemudian tinggal ekspor UI code. Nah, prosesnya cukup cepat ya, teman-teman. Di sini langsung diarahkan ke halaman source code dari Kotti.io. Nah, ini adalah hasil dari codingan yang di-generate oleh Codety. Di sini terlihat belum rapih sesuai dengan desain yang awalnya kita punya, seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri terkait tipe font yang digunakan di desain ini agar sesuai seperti itu. Nah, di sini kan ada nih beberapa folder. Kita tuh tidak menggunakan semuanya. Kita tutup yang iOS. Sini kita fokus ke folder Android. Nah, nanti yang ada di sini yang akan kita gunakan untuk dijalankan di Android Studio. Nah, yang paling pertama diketahui itu ada di dalam folder REST. Folder REST ini ada folder layout yang mana terdapat file activity splash screen. Ini adalah file screennya kita. Nah, codingan ini yang nanti akan kita tempel ke Android Studio. Oke, selanjutnya itu ada codingan yang di-generate juga, yaitu di screen, kemudian ada file splashscreen.kt. Nah, ini itu untuk bisa dibilang sebagai logika atau alur dari aplikasi.
sini. Jadi dia tidak statis seperti itu. Nah, sekarang langsung kita transform kode ini ke dalam project Android Studio yang sudah kita buat. Nah, di sini di Android Studio, kemana sih kita masukin codingannya? Kalau teman-teman belum membuat project, teman-teman bisa langsung membuat project baru. Kebetulan di sini saya sudah punya project yang sudah saya buat. Teman-teman bisa langsung menambahkan codingan tadi ke dalam folder layout. Jika belum ada file di dalamnya, bisa langsung klik kanan, create file baru. Nah, nanti codingannya akan ditempel di file tersebut. Tapi di sini saya sudah membuat, kebetulan ada file activity splash screen. Nah, ini adalah tampilan dari hasil Codety. Nah, ini itu codingannya dan ini itu tampilannya. Nah, dari ini tuh codingan dari yang di-generate oleh Codety yang sudah saya sesuaikan lagi agar lebih rapi seperti ini. Seperti itu. Kemudian kalau yang file di dalam folder layout sudah ditempelkan, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menempelkan codingan yang ada di sini, yang .kt ini, agar bisa berjalan. Jadi tampilannya tidak statis seperti itu. Tempelnya di mana? Teman-teman bisa buka, copy dulu codingan yang .kt ini ke dalam sini. Nah, ini tuh ada menu Kotlin, folder Kotlin maksudnya. Kemudian di folder paling pertama, jika belum ada file-file ini, bisa membuat file baru. Sama langkahnya seperti tadi, klik kanan, new file, pilih yang bahasa Kotlin. Karena kita menggunakan bahasa Kotlin. Nah, teman-teman tinggal membuat nama. Di sini saya sudah membuat filenya. Teman-teman tinggal paste codingannya ke dalam sini agar bisa jalan seperti itu. Hanya dua itu yang kita atur. Kemudian nanti juga kita harus ngatur di folder manifest di sini. Ini tuh untuk biar bisa tampil seperti itu. Nah, ini ada splash screen seperti itu. Kemudian kalau mau buat halaman selanjutnya, langkahnya sama seperti tadi. Pilih halamannya, kemudian diekspor juga. Nanti kalau sudah jadi kode seperti ini, tinggal ditempel yang mana file yang di folder layout, yang mana file yang di folder screen. Tinggal dibuat file baru di sini dan juga di layout. Nah, kalau belum sesuai tampilannya, bisa langsung menambahkan atau diaturlah sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Nah, kemudian ada satu folder lagi yang penting, yaitu drawable. Ini tuh memuat aset-aset yang kita gunakan. Kurang lebih tips untuk membuatnya seperti itu atau caranya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait aplikasi mobile yang sudah saya buat. Di sini ada 9 screen dan langsung saja kita running. Ya, otomatis awalnya langsung mengarah ke splash screen dan langsung berpindah otomatis ke halaman start. Nah, di halaman start ini teman-teman bisa login menggunakan Facebook, Google. Namun bila belum punya akun, bisa pilih yang create akun. Kalau sudah punya akun, langsung pilih yang sign in. Tinggal masukkan username dan password dan bisa langsung login. Kalau belum punya akun, bisa pilih yang ini, create akun baru. Tinggal masukkan apa yang diminta,
kemudian login, masukkan nama, password, kemudian ini dicentang dan langsung bisa login. Seperti itu. Ini adalah halaman beranda dari aplikasi marketplace yang saya buat. Di sini menampilkan nama, tombol untuk mencari, bisa juga mencari dengan suara. Di sini ada sidebar, bersih menu-menu, bisa logout, ada profile. Kemudian ini juga ada notifikasi. Sini ada beberapa brand yang dijual di marketplace ini. Ada juga rekomendasi produk-produk baru akan tampil di sini. Kita bisa melihat detail dari produk ini. Nah, detailnya nanti seperti ini. Ada harganya, ada pilihan size-nya, ada deskripsinya, ada reviewnya, total harganya. Nah, dari sini tuh bisa ditambahkan ke chart atau keranjang. Nah, diklik. Nah, ini adalah tampilan dari halaman chart atau halaman keranjang. Ini tinggal nanti bisa langsung di check out. Seperti itu. Ya, selanjutnya itu ada menu wishlist. Nah, ini adalah item-item yang kita sukai. Nanti akan berada di dalam menu wishlist ini. Selanjutnya itu menu back yang tadi hasil dari detail yang ditambahkan ke keranjang. Nanti akan tampil di menu keranjang ini. Kemudian terakhir tuh ada profile. Nah, ini adalah profile dari aplikasi yang saya buat, halaman profilnya. Saya menggunakan, nama saya sendiri ternyata, Sarwo. Nah, ini ada beberapa menu, kemudian ada tombol logout. Nah, secara otomatis langsung keluar dari tampilan utama aplikasi mengarah ke halaman start. Ya, mungkin fitur-fitur yang ada di aplikasi yang saya buat tuh kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ada 9 screen dari hasil desain saya, kemudian saya transform menjadi kode yang bisa dijalankan di Android Studio ini. Seperti itu. Mungkin dari project saya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf teman-teman bila ada kekurangan atau salah kata dari saya. Sekian, saya Sarwo Miju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.